Halo, aku Gloria Jessica. Aku Ade Govinda. Dan jangan lupa dengarkan single terbaru kami yang berjudul Terbelah Jadi Dua di semua DSP favorit kalian. Dan juga music video sudah tayang di channel YouTube Ade Nurulianto. Ya. Oke, bisa ceritain nih, ini kan apa namanya temanya terbelah jadi dua ya. Sempat sih baca sekilas rilisnya, tapi ini dari versi perempuan. Benar nggak sih sebenarnya dari versi perempuan ini apalagi kolaborasi? Ya. Sebenarnya semua orang bisa ya, POV-nya bisa dari versi semua orang sih sebenarnya. Cuman ya karena yang menyanyikan Glow jadi mungkin mengarahnya jadi perempuan ya banyak yang disakiti seperti ini. Sebenarnya waktu awal memang, nah Kak Ade itu kalau dari aku selalu punya POV yang tepat gitu. Dia tahu bagaimana karyanya harus dibawakan oleh siapa, bagaimana membungkusnya secara produksinya, itu benar-benar detail semua. Jadi dari awal memang Kak Ade udah bilang kebayangnya untuk sebagai dari POV dari perempuan pada saat Betul itu. Meskipun memang di dunia nyata tidak hanya terjadi pada perempuan yang ini, karena banyak jiwa-jiwa yang tersakiti di sana, baik perempuan maupun laki-laki. Untuk judulnya sendiri kenapa terbelah jadi dua, enggak judul yang lain? Awalnya bukan itu memang judulnya. Yang ngasih ide itu sebenarnya Pak Will sih. Ya, dia bilang, terbelah jadi dua aja lebih apa ya? Lebih nampol. Kebelah. Iya. Jadi dan aku orangnya biasanya memang agak susah tuh untuk judul kalau udah kita bikinnya. Aku lebih bagus sih ternyata gitu. Gitu. Dan memang ada di refnya kan ada kata-kata terbelah jadi dua juga. Betul. Untuk prosesnya sendiri, ya ini kan nggak tahu perlu dikoreksi lagi. Ini sebenarnya cukup banyak campur tangan Glordes dalam sisi, pasti mungkin dia punya pengalaman pribadi ya, pernah disakitin gitu kan. Untuk nyambungin dari karya Mas Ade sendiri gimana? Itu lebih bagaimana aku membawakannya. Iya sih, itu memang jagonya dia untuk masuk ke dalam lagu, masuk ke dalam cerita lagu itu sih. Makanya aku memang ngotot pengen collab sama dia, karena aku tahu kalau orang bernyanyi seperti ini pasti dia tuh pintar untuk menjiwai si lagu tersebut. Walaupun mungkin bisa jadi dia belum pernah mengalami, tapi aku yakin dia bisa gitu. Oh, aku yakin dia pernah gitu. Iya, sebenarnya hooknya gitu. Iya, hooknya gitu ya. Iya, gitu. Tapi makanya Kak Ade nih pertama kali dengerinnya tuh main secara live di depan aku gitu langsung. Aku kira tuh demo yang ingin dengarkan biasanya umumnya sekarang yang terjadi kan di play dari handphone, didengarkan bareng-bareng atau kadang dikirim juga gitu. Ini tuh enggak, kita ngobrol dulu ngobrol dulu, karena kan itu maksudnya benar-benar pertemuan kita pertama yang ngobrol panjang gitu. Baru akhirnya ambil gitar, terus beliau memainkan dari notasi pertama. Aku udah udah itu aku udah ngerasa aku langsung tenggelam dengan notasi, dengan lirik dan tema dalam lagu ciptaan dari Kak Ade. Dan akhirnya dari situ baru ditarik tuh aku mau merecall, karena aku juga nanya dan Kak Ade pun menyampaikan gitu kenapa alasan dia kebayangnya untuk aku yang menyanyikan lagu ini, karena dirasa itu. Dan itulah yang aku pegang teguh dan aku dalami ketika project ini berjalan gitu. Untuk terbelah jadi dua, ketika rekaman itu rekaman pertama ya. Iya, betul. Gitu. Masuk studio udah mendalami peran yang memang rasa itu aku panggil kembali gitu. Dan aku selalu menanyakan juga ke Kak Ade kenapa lagu ini lahir juga maknanya dan lain sebagainya. Jadi aku ambil dari porsi Kak Ade, aku ambil dari kisah hidupku sendiri yang aku bisa hadirkan rasanya untuk disampaikan. Semoga pesannya bisa diterima dengan baik, rasanya juga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Ini kan liriknya semuanya dari Kak Ade ya, tapi nggak tahu ya, bisa jadi dalam prosesnya ketika jalan gitu kan, mungkin ada bumbu-bumbu, ada perubahan kali ya dari Gloria sendiri, atau benar-benar dari Kak Ade udah mentah aja jalan? Mostly pasti bener-bener dari Kak Ade. Kalau aku tuh pure rasa. Kalau aku tuh emang pengennya megangnya udah di situ porsinya dari awal ya kayak kita. Baru
ada vokal produser juga. Iya. Nah, di situ biasanya memang andilnya Kak Ade sebagai penulis pencipta lagu dan musisinya juga, dan juga sebagai produser juga dalam single yang akan road menjadi sebuah album ini nantinya. Jadinya lebih Kak Ade yang tektokan sama Iya. Kak Barsena ya, gitu. Kebetulan kita di vokal Mau producer dibawa Kak. ke arah mana, Betul, gitu-gitu sih. gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan emang dari awal aku dikasih ruang. Cuman memang aku ngerasa aku percaya dengan Kak Ade karena beliau yang menulis lagunya, beliau yang membangun nih dunianya, aku yang mengkomunikasikannya, gitu. Oke. Nah, ini kan tadi sempat ya cerita bahwa gimana mungkin hampir setahunan ya katanya Kak Ade itu pengen banget, ngebet banget bisa collab sama Gloria gitu kan. Tapi sebenarnya apa yang bikin mantep ya? Karena memang bisa jadi liriknya itu tadi ya. Memang Mas Ade kan terkenal ya lagu-lagu yang menguras energi, yang Menguras energi. sampai nangis-nangis itu kan Betul. gitu. Apa karena faktor itu atau apa sampai off-nya setahun gitu baru ketemu memang ini banget. Iya. Gitu. Nah, gimana nih Mas Ade? Sebenarnya setahun itu kita proses album, karena ini kan ada album Blue ini nantinya ada kurang lebih 10 lagu. Jadi sebenarnya setahun itu proses memang ngerja, sekarang udah 70% lah. Sebenarnya juga nggak setahun sih, setahun itu dari awal ketemu terus kita masih sibuk, akhirnya baru aku bikin musik segala macam. Mungkin 6 bulan sih proses ini udah terjadi dari September. Cepat. Gitu. Jadi memang ya semua isinya lagu-lagu patah hati yang tadi menguras energi. Mengasih makan. Itu memang jagonya ya. Itu seolah-olah dalam tanda kutip ya perempuan yang tersudutkan. Benar. Gloria yang Benar. ngerasa itu, Iya. padahal aku balikin. Iya, betul. Gimana rasanya Mas Ade pernah mengalami fase-fase terbelah jadi dua? Oh, ya rasanya ya hancur. Tapi kan udah lama. Udah, makanya aku juga dalam proses produksi itu tiap kali kita lagi Kak, ini lagu tentang apa, Iya, lagu iya. tentang apa gitu. Akhirnya kita udah ceritanya kayak yang benar Kak, pasti. Tapi akhirnya karena udah berdamai, sama-sama berdamai dengan masa lalu, aku juga gitu. Jadi saling cerita, terus berdamai. Tapi karena berdamai, makanya kita udah bisa ngetawain hal tersebut. Iya, gitu. betul. Dan mencukuri hal-hal yang kita miliki saat ini. Betul sekali. Iya. Ya. Tapi mungkin di balik lagu ini sebenarnya pesannya apa sih? Karena nggak mudah ya gitu kan ketika melewati fase itu. Bisa jadi mungkin ini bisa berlaku ketika masih dalam tanda kutip pacaran. Ya. Tapi Betul, gimana betul. rasanya kalau ternyata sudah punya pasangan resmi Ya. terus terjadi juga. Nah, pesan kalian apa nih dari lagu ini? Tenangkan Ya. diri. Tenangkan diri karena apapun yang panas ya, nggak pernah baik untuk mengambil keputusan. Ya, betul sekali. Tapi juga jangan sendirian. Oke sih, karena kan maksudnya karena kita kalau lagi kalut kan berdialog dengan diri kita sendiri nih. Tapi juga jangan menemukan orang yang salah juga. Jadi kadang bumbu-bumbu yang tidak diperlukan juga. Jadi kelilingi dirimu dengan orang-orang tepat yang kamu punya feeling oh enggak dia benar-benar sayang sama gue 100% dan peduli dan pasti akan ikut terluka juga ketika aku dalam posisi ini gitu. Jadi kalau saran dari aku itu, terus jangan lupa berdoa sama Yang Pencipta ditunjukin jalan yang terbaik gitu. Dan ingat kalau kamu itu layak dicintai sepenuhnya. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Betul sekali. Itu sih. Gitu. Bapak Ade gimana? Kurang lebih begitu sama. Tapi kan lo lebih senior daripada gua, Kak. Apa ya? Ya pokoknya ya sebenarnya aku buat lagu ini juga untuk yang orang yang relate dengan ceritanya biar lebih ini sih ya, buat nemenin karena kalau di lirik itu kan ada kayak cinta memang tak pasti, cinta memang tak pasti masih bisa terbagi. Ya itu buat nyadarin orang aja sih sebenarnya juga dengan apa yang lu harapkan kadang juga memang nggak sesuai, tapi ya lu harus bisa memutuskan sesuatu untuk kehidupan yang lebih baik, untuk lebih layak. Itu sih. Oke, kalau minta pandangan kalian ya, ini bisa terbagi dalam dua versi ya. Kalau misalnya dari mungkin pacaran, apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Artinya kan
ketika orang disakiti kan bisa jadi orang bisa memaafkan atau orang bilang cukup dan bisa berganti mencari pasangan yang lain yang lebih tepat, bisa seperti itu. Tapi kalau sudah punya pasangan gitu kan, apa yang harus komunikasi yang harus dibangun, karena kan memang tidak mudah, namanya juga komitmen kan, kadang pengen juga tetap harus juga jalan gitu kan. Ya, betul. Namanya pernikahan itu kan juga sangat agung ya. Betul. Tapi nggak tahu dari kacamata kalian masing-masing dari dua angle itu bagaimana kalian melihatnya? Kalau aku ini sih kalau sama pasangan tuh pokoknya terbuka aja sih, terus lebih ya walaupun memang setiap pasangan beda-beda kan sifat orang ya, tapi memang kalau bisa memang semua hal tuh harus di-share, harus diungkapin, dan jangan apa ya, memang sesimpel ini aku bisa ngerjain album Blue ini. Banyak loh orang nanya, itu kamu lagi sedih banget ya sekarang, let's say gitu kan, terus kayak istrimu tuh nggak apa-apa ya, maksudnya kamu nulis lagu begitu. Itu kan karena komunikasiku bener, aku bisa membuat ini gitu loh. Jadi memang komunikasi dan keterbukaan itu penting, dan dia akhirnya juga dia tuh sangat support bahkan album ini, dan tidak mengutak-ngatik kayak gila tuh 10 lagu patah hati itu tentang siapa ya. Itu bisa terjadi kan, itu sangat lumrah terjadi. Nah makanya memang harus komunikasinya harus baik sih untuk pasangan. Betul. Sama kalau dari aku juga gitu, especially kalau dilihat dari masa pernikahan yang maksudnya udah ikrar setia ya gitu, sehidup semati. Kalau pacaran, aku ngebahas yang pacaran. Mungkin kalau teman-teman di sana yang memang masih dalam masa pacaran, coba mulai jangan benar-benar total buta karena cinta ya. Betul. Gitu. Meskipun memang ada fase-fasenya lah kita buta karena cinta gitu, tapi ketika ada teman, pasti kamu coba kenali bahwa kamu nggak cuma punya dia satu, banyak orang-orang di sekitar kamu yang juga sayang sama kamu, yang bukan dalam hal romansa gitu. Nah, suara-suara mereka tuh yang patut kamu dengar, karena mereka yang paling mengenal kamu gitu. Jadi coba kenali polanya, apakah kamu berubah menjadi seseorang yang lebih baik, atau kamu hanya di mata kamu terlihat lebih baik, tapi di sekitar kamu yang benar-benar sayang dan cinta sama kamu sebagai seorang manusia, sebagai seorang sosok, merasakan satu perubahan yang kurang baik dari kamu. Jadi itu aja sih, karena rata-rata pola toxic relationship mirip-mirip ya. Gitu. Jadi coba kenali itu, jadi lebih awas aja. Jadi cinta nggak apa-apa, cinta 100% itu ada masanya, yaitu di masa pernikahan gitu kalau aku ya. Tapi kalau ketika pacaran, meskipun saya udah merasakan cinta 200%, itulah yang terlewati. Jadi semoga di teman-teman nggak perlu terlewati gitu. Oke. Kalau untuk video klip ya, tadi aku sempat lihat di teasernya sih. Hari ini berbarengan juga rilisnya ya, jadi sudah. aku belum lihat utuh gitu. Cuma pas endingnya dilihat di teaser kok darah gitu. Darah nggak sih, aku lihat ya. Jadi gue langsung melihat bahwa karena pakai kacamata perempuan ya, jadi apakah perempuan ketika boleh dibilang kan ini dalam konteks sakit ya, terus menyakitin diri sendiri, atau apa sebenarnya pesan dari video klipnya itu apa sih? Karena darah kan identik dengan lemah terus jatuh gitu kan. Nah itu gimana? Sebenarnya ini sih kalau masalah kayak darah itu pasti apalagi namanya video klip, pasti ada, kita harus mendramatisir biar momennya dapat, dan memang itu sempat didiskusikan, tapi memang akhirnya paling bagus harus ada scene itu. Tapi kalau dilihat sebenarnya itu tuh sebenarnya hanya bayangan dia, bukan dia melakukan itu. Iya. Gitu. Jadi makanya harus nonton video klip ya sih nanti. Yes, betul. Itu tuh bayangan semua di pikirannya dia. Shout out tuh Kak Bagus. Iya. Gitu. Untuk the director of the music video. Keren banget, Yayas juga keren banget. Dava keren. Handri. Salima. Iya. Keren. Terima kasih semua. Tapi kalau buat Gloria sendiri ya, artinya dari sisi perempuan gitu kan, harus seperti apa jadinya gitu ketika itu tadi gitu kan?
ketika Iya, dalam karena fase tersebut. Ketika sebelum ngobrol kalau aku lihat desainnya kan, waduh, Ya. ini nih. Ya, betul. Ya, tapi harusnya perempuan yang bagaimana nih, gitu kan? Karena memang balik lagi kalau lihat fenomena sekarang kan juga apa ya, era-era yang berbeda generasi juga, bisa jadi itu generasi yang nggak hanya Gen Z, nanti bawahnya Ya. juga kan labil ya, Ya, misalnya ya. mungkin ada fase-fase kayak gitu. Harus seperti apa sih perempuan? Perempuan, aku ngerasa perempuan itu sosok yang paling tangguh. Lucunya ini kita bahas juga ya, bagaimana perempuan itu diharapkan menjadi sosok yang oke, laki-laki bisa diandalkan dalam porsinya menafkahi, Iya. bertanggung jawab akan keluarga, kepala keluarga gitu. Tapi perempuan juga dikasih tanggung jawab sama Tuhan untuk bagaimana merawat sebuah jiwa nantinya ketika dititipkan, memang kemudian juga bertanggung jawab atas suaminya, atas rumah tangganya, kenyamanan. Pokoknya semua hal yang comforting tuh rasanya diembankan di pundaknya seorang perempuan gitu. Bagaimana kita harus lemah lembut gitu ya. Jadi aku ngerasa sih memang semakin sekarang, meskipun dari dulu kita udah punya pahlawan perempuan yang kuat-kuat ya, yang luar biasa dan jadi bisa jadi panutan, tapi semakin sekarang justru bangga sih, perempuan sudah semakin bisa bersuara, semakin bisa, bukan untuk menjatuhkan laki-laki dan kayak perempuan itu adalah yang paling mahal, enggak juga gitu, tapi at least kita setara gitu, kita sama-sama manusia ciptaannya yang memang memiliki hak yang sama. Jadi tapi karena mayoritas perempuan adalah perasa gitu ya, dan mereka nggak pernah kasih nanggung, mungkin itu juga yang kita ngerasa harapan itu akan seorang perempuan harus menjadi ABCDEFG. Itu yang selalu kita lakukan, dalam cinta pun kita seperti itu. Jadi itu kalau dari aku, tetap kuat teman-teman, dan ingat kalau kita itu layak dicintai. Jadi kita adalah satu sosok yang berharga, nggak cuma untuk perempuan tapi untuk semuanya.